Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini, masih di mata kuliah yang sama, yaitu akuntansi lembaga keuangan syariah. Khusus kali ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Yuk kita bedakan dulu, kita cari tahu perbedaan penggunaan dana pada akad mudharabah. Kita lihat di sini ada 4 kriteria yang sudah saya tuliskan. Ada akad, ada imbalan, ada sasaran pembiayaan, dan juga kerugian. Kita bedakan antara yang ada di konvensional dan ada di syariah. Yang pertama, akad yang dilakukan. Untuk bank konvensional, akad yang dilakukan tidak terikat akad, sedangkan di bank syariah, akadnya adalah akad muamalah syariah, khususnya mudharabah, karena kita saat ini sedang membahas tentang mudharabah. Untuk bank konvensional, imbalannya berupa bunga. Bunga ini dihitung dengan pendekatan konsep biaya atau cost concept. Maksudnya apa di sini? Biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana. Kalau kita pinjam, maka kita bayar kan, bayar bunga, itu biaya. Beban. Nah, beban. Kalau dalam tabungan, kalau dalam simpanan, nah, itu bank konvensional mengeluarkan biaya berupa bunga, mengeluarkan beban berupa bunga. Ada beban di situ. Nah, di situ maksudnya konsep biaya. Kalau di bank syariah, bagi hasil berupa bagi hasil dihitung dengan bagi pendapatan atau revenue sharing atau bagi laba atau profit sharing. Sasaran pembiayaannya untuk konvensional bisa halal atau haram. Kalau yang di syariah halal saja. Untuk kerugiannya, bank konvensional ditanggung oleh pengelola dana atau mudharib, sedangkan di syariah ditanggung oleh pemilik dana atau sahibul mal. Sahibul mal di sini karena kita sedang membahas pembiayaan, maka pemilik dananya adalah bank syariah. Beda dengan yang kemarin kita bahas simpanan. Kalau di simpanan mudharabah, pemilik dananya adalah nasabah, sedangkan mudharibnya adalah bank syariah. Bedakan ya, bedakan di situ. Baik, selanjutnya kita mengenal pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah ini juga diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Ya, bagaimana teknisnya? Untuk teknisnya, pembagian keuntungan atau penanggungan kerugian. Kalau untung maka dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Kalau rugi ada dua posisi, dua kondisi. Yang pertama, jika bukan diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka ditanggung oleh pemilik modal. Siapa yang nanggung? Pemilik modal siapa kalau pembiayaan? Bank syariah. Kalau kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka ditanggung oleh pengelola modal. Jadi yang menggunakan dana sang peminjam ya, atau yang dikasih modal sama bank syariahnya. Itu bedanya di situ ya. Mari kita kenal dulu jenis akad mudharabah, yaitu ada muqayyadah, ada mutlaqah, dan ada musytarakah. Mudharabah muqayyadah itu artinya bahwa sahibul mal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Ada dua jenis mudharabah muqayyadah. Dalam praktiknya ya, di sini ada mudharabah muqayyadah executing, yaitu bank syariah bebas menyeleksi pengelola dana. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah channeling, yaitu bank syariah tidak berwenang menyeleksi pengelola dana. Bank syariah bebas mencari mudharib atau tidak berwenang menyeleksi mudharib. Itu bedanya executing dan channeling. Selanjutnya yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yaitu sahibul mal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam pengelolaannya. Dan yang ketiga, mudharabah musytarakah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Jadi di sini kelihatan kan kalau bank itu ada di antara nasabah perhimpunan dana dan nasabah pengelola dana.
Di sini nasabah sebagai penabung, penyimpan, ya, baik tabungan, giro atau deposito. Di sini nasabah sebagai peminjam yang diberi pinjaman oleh bank, diberi biaya oleh bank, beli uang, ya, dibeli uang oleh bank untuk dikelola. Di sini, kalau dalam tanda panah ini, di sini dua hubungan ini ada dua bagan ini, dua bentuk ini, bank sebagai mudharib, ya, nasabah penghimpunan dana sebagai sahibul mal. Kalau bank dan nasabah pengelola ini, bank sebagai sahibul mal, nasabah pengelola dana sebagai mudharib. Selanjutnya kita akan mengenal tentang rukun transaksi mudharabah. Ada transaktor, ada objek, dan juga ada ijab kabul. Transaktor di sini adalah orang yang bertransaksi, badan yang bertransaksi, lembaga yang bertransaksi. Ada penyedia dana yaitu sahibul mal dan juga pengelola dana atau mudharib. Untuk objek, ya ini ada objek yang merupakan usaha atau usahanya yang bagaimana itu ya, objek mudharabah. Dan yang terakhir ijab kabul, ini tentunya kesepakatan. Untuk perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing, di sini kita lihat ada dua bagian yang berbeda. Yang di sebelah kiri ini prinsip revenue sharing, yang namanya revenue itu kan pendapatan, maka dasar perhitungannya itu dari pendapatan utama bagi hasil, margin, sewa, dan pendapatan utama lainnya. Sedangkan kalau pakai prinsip profit sharing, yang namanya profit, itu keuntungan, maka keuntungan bisa diperoleh dari laba, atau rugi bersih. Nah, di sini sudah dikasih tanda, ya, yang sebelah kiri dari sini yang hijau, yang sebelah kanan dari hijau juga. Contoh soal, Bank Sakinah Syariah atau BSS melakukan kerjasama bisnis dengan Wahana menggunakan akad mudharabah. BSS memberikan modal kepada Amir sebesar 10 juta rupiah. Wahana melaporkan laba keuangannya sebagai berikut. Pendapatan 1 juta rupiah, kemudian biaya-biaya 800 ribu rupiah, maka laba bersih 1 juta dikurangi 800 ribu rupiah sama dengan 200 ribu rupiah. Yang diminta adalah hitunglah pembagian hasil jika nisbah bagi hasil BSS banding Wahana sama dengan 30%, 70% dengan profit sharing atau BSS Wahana sama dengan 3% banding 97% apabila dengan revenue sharing. Labanya BSS adalah 30% dikali 200 ribu rupiah. 200 di sini dari mana? Dari labanya. Maka persentase dikali laba, BSS 30%, Wahana 70%. 30% dikali 200 ribu rupiah, maka 60 ribu rupiah. Dan Wahana 70% dikali 200 ribu rupiah, maka diperoleh 140 ribu rupiah. Itu kalau pakai profit sharing. Kalau pakai revenue sharing, maka BSS dapat berapa? 3% dikali revenue. Revenue tadi apa? Pendapatan 1 juta. 3% dikali 1 juta rupiah, maka diperoleh 30 ribu rupiah. Wahana 97% dikali 1 juta rupiah, maka diperoleh 97 ribu rupiah. Begitu bedanya profit sharing dan revenue sharing. Nah, untuk cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah, itu nanti ketentuan akuntansi mudharabah diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI tahun 2013 bagian 5 tentang akad bagi hasil. Nah, bagaimana? Apa yang ada di dalam PAPSI? Nah, di sini kita lihat ada PSAK dan juga PAPSI. PSAK kita tahu disusun oleh IAI, kalau PAPSI disusun oleh Bank Indonesia tahun 2013. Nah, dalam PAPSI ini disusun berdasarkan PSAK 2007 ini. Kita bahas dulu yang ada di dalam PAPSI. Perlakuan akuntansi, khususnya pengakuan dan pengukuran. Yang pertama adalah pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana atau nasabah dalam bentuk kas.
Oke, itu ya dalam bentuk kas. Nomor dua, pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran. Jadi setiap ada pembayaran, nah, itu langsung dicatat. Yang ketiga, pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana atau nasabah pembiayaan akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Jadi kalau sudah dibayar, maka akan mengurangi pembiayaan mudharabah yang ada. Kerugian pembiayaan mudharabah yang terjadi selama masa akad diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah. Ada cadangan kerugian, tapi ini jarang ya. Yang kelima, keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Seperti tadi soal yang BSS dan juga wahana 30%, 70%, 3%, 97%. Nah, untuk nomor 6, keuntungan pembiayaan mudharabah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil. Jadi sudah dilaporkan tetapi belum dibayarkan. Jadi dicatat di jurnalnya pun piutang. Nomor 7, pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah, maka saldo pembiayaan mudharabah tetap diakui sebagai pembiayaan mudharabah yang wajib diselesaikan oleh mudharib. Itu ya. Selanjutnya untuk penyajiannya bagaimana? Penyajiannya yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Saldo pembiayaan pada bank, saldonya berapa? Pembiayaan tinggal berapa? Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan. Nanti kita akan lihat ada pos lawan, kontraktor, pembiayaan mudharabah. Ini nanti ada pos lawannya, nanti dicontoh soalnya. Nomor 4, pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Ini ada hubungannya dengan yang nomor 1. Itu tentang penyajiannya. Selanjutnya tentang pengungkapan. Nah, bagaimana mengungkapkannya? Nomor 1, rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad mudharabah mutakoh atau mudharabah muqayyadah, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Kedua, klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu atau masa akad, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian, penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah terrestrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. 5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. 6. Besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Kebijakan dan metode dan nomor 7. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang terakhir, ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Baik, kita langsung ke contoh kasus teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Contoh kasusnya adalah tanggal 1 Agustus 2000 sekian, Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlakoh PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon senilai 1.450 juta rupiah, optik bagi hasil pendapatan, gross profit sharing, nisbah 70% PT Hania dan 30% BMS, jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo tanggal
tanggal 10 Juni 2000 sekian. Biaya administrasi Rp14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangannya, modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2000 XA. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Kita nanti akan menjurnal, ada 4 tahap di sini. Yang pertama adalah saat penandatanganan akad mudharabah, yang kedua penyerahan pembiayaan mudharabah, yang ketiga penerimaan bagi hasil mudharabah, dan yang terakhir adalah saat akad berakhir. Yang pertama dulu, saat penandatanganan akad mudharabah. Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri dari jurnal pembukaan rekening administratif, komitmen pembiayaan PT Hania, dan juga jurnal pembebanan administrasi. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat tanggal 1 di sini. Nah, di sini kelihatan ya, ada pos lawan komitmen. Tadi kita sudah bahas di PAPSI 2013 ada aturan seperti itu. Bahwa tanggal 1 itu sudah muncul kewajiban. Nah, karena pada saat tanggal 1 itu muncul akad. Karena akad, maka secara tidak langsung ya, bank itu punya utang. Nah, utang kan nama lainnya adalah kewajiban atau liabilitas. Tergantung pakai bahasa apa, bebas. Di sini, kewajiban bertambah di sebelah kredit, maka kewajiban komitmen administratif pembiayaan bertambah di sebelah kredit sejumlah plafonnya tadi berapa? 1.450.000.000 rupiah. Untuk debitnya, pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar nilai nominal yang sama. Ini nanti, ini nanti juga hilang, hangus setelah sudah benar-benar diberikan. Sudah, kalau kewajibannya hilang, nanti bisa nol. Untuk selanjutnya, di sini ada pembebanan administrasi. Tadi pembebanan administrasi, biaya administrasinya berapa? Rp14.500.000. Maka, bagi bank, itu mendapatkan pendapatan administrasi dari nasabah, dari yang pinjam, yang dibiayai. Maka bank mendapatkan uang. Uang dalam bentuk kas. Nah, ini kalau tunai. Kas bertambah di sebelah debit, karena termasuk golongan aset, harta, aktiva, sama. Kalau tidak secara tunai, maka mengurangi rekening nasabah. Bisa dalam bentuk simpanan jenis apapun. Seperti yang video sebelumnya kita bahas. Ada apa saja? Ada tabungan, ada giro, ada deposito. Nah, maka mengurangi rekeningnya PT Hania. Ini kalau sudah punya rekening di bank tersebut. Kalau belum atau tunai, maka bank mendapatkan kas. Kas bertambah di sebelah debit. Untuk selanjutnya, yang kedua, penyerahan pembiayaan mudharabah. Tanggal 10 Agustus 2000 XA, BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah untuk pembiayaan mudharabah. Ini ada hubungannya dengan yang tadi tanggal 1, yaitu pencatatan akad. Pencatatan akad sebagai kewajiban. Kalau sudah dibayarkan, sudah dicairkan, maka kewajibannya sudah hilang. Kewajiban hilang, maka kewajibannya berkurang jadi 0. Kewajiban berkurang terletak di mana? Liabilitas, utang, berkurang di sebelah debit. Oke, kewajiban berkurang di sebelah debit. Maka tadi perlawan juga dikurangi atau dihanguskan, dinolkan, jadi di sebelah kredit sebesar 1.450.000.000 rupiah. Itu dihanguskan, kewajibannya sudah 0, dan kasnya berkurang akhirnya. Kas berkurang sebesar 1.450.000.000 rupiah juga. Atau mentransfer atau memberikan uangnya ke dalam rekening nasabah. Dananya nasabah bertambah. Dana syirkah temporer yang nasabah tersebut PT Hania bertambah di sebelah kredit. Untuk apa? Untuk membiayai mudharabah. Pembiayaan pada akad mudharabah di sebelah
debit dengan nominal yang sama. Yang ketiga, tentang penerimaan bagi hasil mudharabah. Di sini ada dua aturan, yaitu pakai PSAK nomor 105, ada paragraf 22 dan paragraf 24. Kita garis bawah yang di sini realisasi. Jadi pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Nah, jadi ini kata kuncinya, jadi realisasi, tidak boleh dari proyeksi. Proyeksi kan belum pasti, jadi harus yang real. Yang selanjutnya, untuk yang paragraf 24, apabila bagian usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Piutang bertambah di sebelah debit. Ini adalah realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan tanggal 10 setiap bulan. Kita lihat di sini, di kolom bulan itu ada Agustus sampai Mei, tahun XA sampai tahun XB. Jadi melewati 2 tahun. Di sini kita lihat jumlah laba brutonya beragam dari mulai 20 juta, naik, turun, turun lagi, naik lagi, turun lagi hingga 60 juta di bulan Mei XB. Seperti yang kita ketahui tadi di soal bahwa bagi hasil, bank mendapatkan porsi 30%. Maka bagi hasilnya, bank syariahnya mendapatkan 6 juta pada bulan Agustus SA, 15 juta pada bulan September SA, dan seterusnya hingga Mei XB 18 juta rupiah. Untuk tanggal pembayaran hasil, ini ada tanggal 10, 10, 10, 10. Namun ada dua tanggal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yaitu tanggal 5 Juni dan 15 Juni. Nah, ini ada perlakuan khusus. Kalau yang tanggal 1, yang nomor 1 sampai nomor 8, ini langsung ya, cukup satu jurnal. Jurnal aja, satu pasang akun. Kita lihat bagaimana cara penjurnalannya. Yang pertama, ini untuk yang tanggal 10 tepat. Nah, tadi ada tanggal 10 tepat, ada banyak debitnya kas karena bank menerima uang atau langsung mengurangkan rekening nasabah kalau punya rekening di bank. Pendapatan bank juga bertambah, pendapatan bagi hasil mudharabah bertambah di sebelah kredit. Ini sama semua, dari tanggal 10 semua, bulan September, Oktober, November, dan seterusnya sampai 10 April ya, April XP. Sama, sejumlahnya tinggal melihat di porsi tadi 30% dikali labanya tadi. Untuk perlakuan yang berbeda, jika waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, khusus untuk bulan April dan bulan Mei. Ada dua pasang setiap bulannya. Pada tanggal 10, karena belum menerima, maka diakui sebagai piutang. Piutang. Piutang maka besok bisa ditagih. Piutang bertambah di sebelah debit karena termasuk golongan harta atau aset. Piutang bertambah di sebelah debit sejumlah tadi yang ada di kolom porsi 30%. Nanti pada tanggal 5 Juninya itu menerima uang kas bertambah di sebelah debit atau mengurangi rekening nasabah. Rekening nasabah berkurang di sebelah debit. Piutangnya sudah 0. Piutang 0, piutang berkurang di sebelah kredit. Sama halnya dengan tanggal ini 10 bulan 6 dan 15 bulan 6. Itu bedanya untuk yang tepat waktu tanggal 10 dan untuk yang tidak tepat waktu. Yang terakhir, saat akad berakhir, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah.
Misalnya, pada tanggal 10 Juni 2000 XB, saat jatuh tempo, PT Hania melunasi pembiayaan mudoroba sebesar 1 miliar 450 juta rupiah. Maka jurnalnya pada tanggal 10 Juni XB, kas bertambah di sebelah debit karena bisa melunasi. Bank mendapatkan uang sebesar sekian. Atau bank tinggal mengurangi rekening nasabah. Rekening nasabah berkurang di sebelah debit. Ini pembiayaannya juga berkurang. Pembiayaannya berapa? Berkurang sebesar ini. Sama. Karena sudah kembali. Jadi 0 pembiayaannya. Kemungkinan yang kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudoroba. Jadi, ada aturan jika akad mudoroba berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudoroba diakui sebagai piutang. Ini ada di PSAK nomor 105, paragraf 19. Misalnya, pada tanggal 10 Juni 2000 XB, saat jatuh tempo, PT Hania tidak mampu melunasi pembiayaan mudoroba, maka jurnalnya piutang bertambah di sebelah debit karena belum dikembalikan. Pembiayaannya berkurang, tapi belum dalam bentuk kas karena belum menerima uangnya. Maka dibentuklah akun piutang. Piutang bertambah di sebelah debit karena golongan harta atau aset aktiva bertambah di sebelah debit sebesar 1.450 juta rupiah. Itu untuk pelajaran untuk mata kuliah pertemuan keempat ini. Referensinya ada 4 dari 1, 2, 3, dan 4. Oke, gitu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.